محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para Isam Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Watan, Mumunah, Al-Mujahidah, As-Salihah, Al-Barah, Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LC MPDI. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat, Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MKOM. Al-Mukarramun Dani, para Masyayikhul Ma'had, para Tuan Guru, para Ustadz, para Kiai, para sesepuh, pengurus organisasi Nahdlatul Watan, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian silaturahim dan halal bihalal pengurus besar Nahdlatul Watan, yang sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mau iring pulunggum sami ilik tahun niki tumben tiang ujuk daerah niki kejauh onde Mbiaran niki Kecamatan B Suralaga menu kemben keruak jalan tenak baru si anu map niki si Google sambil menunggu kerauhan Ketua Umum Pengurus Besar beserta rombongan yang diminta untuk menyampaikan sambutan atas nama organisasi yang sebagai pengiring dari Ketua Umum Pengurus Besar, yang iring pulunggum sami DNW niki sebagai sekretaris ya perlu tiang sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi secara administrasi maupun secara sosialnya secara umum, bahwa di antara kita niki ada yang ikut mendirikan, mungkin ikut dari awal berdirinya Nahdlatul Watan, terutama masih narak sawah belik waktu tahun 53 niki sak linsir-linsir. Tuan Guru Saleh tahun 53 berapa umur pulunggung? Belum lahir 53. Berarti masih bajang pulunggung Tuan Guru. Kalau belum lahir tahun 53 berarti masih bajang. 56 belum lahir. Berarti tidak ada lah, atau yang iring Bapak Maulana Syekh lebih dari 10 tahun, insya Allah ada. Yang pernah ngiring Bapak Maulana Syekh lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Jadi tiang akan kelompokkan warga INW niki menjadi senior. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang mungkin belum balik ketika Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh meninggal, atau ngiring Bapak Maulana Syekh di bawah 5 tahun, itu kita anggap pengiring
tingkatan kedua. Niki hasil dari renungan-renungan saja. Kemudian yang ketiga, yang sekarang disebut generasi milenial atau Gen Z, yang lahir setelah NW seperti ini. Maka dari 3 generasi ini kita yang pengetahuannya tentang NW ini kita yang berbeda, pasti berbeda. Kemudian mengenal NW secara umum, pendiri NW secara khusus itu pasti berbeda dari generasi ke generasi. Tenggur Abhar bahasa napi isim tegur kanak-kanak niki baru EP no EP masih MI ini MI atau SD? Yang SD kelas 1, yang SD kelas 6 angkat tangan. Tidak ada. Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Yang SD kelas 5 angkat tangan. Nih, EP tendo nih. Turas. SMP kelas 5 angkat tangan. Aduh. SD kelas 5 angkat tangan. Allah. Berarti marak niki ruwek layak tiang makuk tak berangkat juk Mekah. Abah, ini ran abah. Tada ran abah. Dengan toa kena abah no. Ini Ustadz ya. Saya waktu berangkat ke Mekah seumur anak-anak niki teng. Kelas 5 SD. Berarti tiang mungkin termasuk Gen Z atau milenial di NW niki teng. Selamat yang sampaikan kepada Pulunggum Sami yang dididik langsung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Selamat untuk Pulunggum Sami yang pernah dekat, pernah menghirup langsung udara yang beliau keluarkan dari nafasnya. Selamat, berarti Pulunggum Sami yang paling bahagia, paling ngonek, paling sering, paling lama iring guru. Berarti itu yang paling beruntung. Karena ilmu dan barokahnya itu bukan karena kecerdasan, bukan karena hanya semata-mata pintar dan IQ tinggi, tapi karena ngiring dan berkhidmat. Maka yang paling lama ngiring di antara Pulunggum Sami adalah orang-orang yang paling beruntung. Kemudian tiang sambil menunggu Ketua Umum Pengurus Besar Maulana Syekh sekedar menyampaikan isi pikiran saja. Keuntungan yang berbeda tadi, yang paling untung, nomor 2 untung, nomor 3 untung. Kaya kanak-kanak samangkin niki, kaya dari
dari Nabi begitu jauh, dari Imam Syafi'i begitu jauh, dari Imam Ghazali, Imam Ramli, dan imam-imam yang lain. Angka alhamdulillah pelunggung sami terutama sak linsir-linsir niki menjadi penyambung, menjadi jembatan untuk menyampaikan keberkahan guru kepada anak-anak kita. Kepada bijajari niki sampaikan keberkahan itu. Jadilah pelunggung jembatan yang bagus, jembatan yang aman untuk menyampaikan keberkahan ilmu, keberkahan ngiring dari guru kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kaya kanak-kanak samangkin niki. Kalau mereka bernasib baik, diajar oleh kader NW yang baik, alhamdulillah. Kalau mereka bernasib baik, orang tua mereka itu adalah kader-kader NW yang militan, alhamdulillah. Lagu kasihan kalau mereka ternyata ditangani oleh orang-orang yang sudah tidak lagi militan, sudah tidak lagi ingat kepada guru. Mau berembe nasib kanak-kanak diki lemak, tidak diajarkan ke-NW-an, tidak disampaikan bagaimana kebesaran dari guru, tidak disampaikan kepada mereka itu bagaimana kemuliaan dari baginda Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan sampai para ulama dan sampai kepada guru besar kita. Tiang khawatir dengan adanya guru-guru ustadz, ya sekalipun ulama-ulama lah, orang yang tidak paham NW itu yang menyampaikan kepada warga NW dengan toa pun laber, apalagi kanak-kanak. Kalau terlalu banyak ulama-ulama yang mengisi otak kita, otak warga Nahdlatul Watan yang dari luar, kita tidak anti luar, tapi kita khawatir anak-anak kita tidak lagi mengenal NW, tidak lagi mengenal organisasi, tidak lagi bangga dengan gurunya, dengan guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ngone-ngone Maulana Syekh ulama ni masih ulama hunin laun. Oleh karena itu organisasi menginginkan, mengharapkan dari arahan dari pimpinan, dari ketum PB, dari diskusi, dari pertemuan-pertemuan kami bisa membaca keinginan dari Maulana Syekh Hamzan Wadi II bahwa warga Nahdlatul Watan harus dijaga otaknya, dijaga jiwanya, emosionalnya, perasaannya, mentalnya, pemikirannya harus dijaga dalam rangka menjaga organisasi yang menjaga
agama, nusa dan bangsa. Harus diketahui bahwa organisasi ini membantu warganya untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah yang ketuhanan, yang berketuhanan, yang beragama maksudnya. Itulah arti dari ketuhanan yang Maha Esa. NW berkomitmen, berjanji untuk membantu negara melalui pendidikan, sosial, dan dakwahnya. Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Pelunggum sami, sak lensir niki, mentona lensir, toa niki. Sampaikan ke anak-anak kita bahwa NW ini mengajak kita untuk menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang berakhlak, yang santun, yang sopan, yang berkontribusi kepada manusia, berkontribusi kepada negara, kepada daerah. Warga Nahdlatul Wathon harus menjadi contoh warga negara yang baik, supaya di setiap desa warga NW menjadi contoh. No, tak dengan, mana dengan NW no, ini dengan. Supaya di setiap dusun orang-orang yang tidak paham NW pingin menjadi orang NW. No, entan ibu. No, entan ada dengan NW no, ibu-ibu ketahun-tahun, kepacu-pacun, kerajin-rajin. Dan marasi dia pada unin. Supaya seperti itu, ibu-ibu. Jadilah istri yang baik, memberi contoh. Ada yang dengan nina dengan sande NW no, melet jari dengan seninen dengan NW. Ibu-ibu, dengan NW doang sama ketua manajer. Saya sande NW sama angkat tangan. Bapak-bapak, beremberuan ibu-ibu nikah, pacu-pacu. Alhamdulillah, berjuang di NW. No, bagus. Alhamdulillah, harus seperti itu. Niki tips bapak-bapak, niki dari pelunggum. Lagu dini terdegas ibu-ibu niki labon nara. Apa kau ni baru? Lamonara sebinian pelunggum, sinian pelunggum, nyonyah ni keteng. Ndik pacu berjuang LNW. Yang tekambe ibu-ibu. Yang tekambe. Nasihat, nggih. Nasihat. Pira kali enta nasihat? 3 kali. Bermeta nasihat si Uni suara. Didik menentana, ayo kita berjuang. Lamun di ini si Uni, si suara, si sikap entan. Nasihatan, jauhan batur jadi nasihatan. Jauhan madu sekek malik. Merari malik bapak. Lamun masih dini tobat malik boya angan.
Selalu kali ente buayaan ada saja jadi 4. Setuju ibu-ibu? Supaya kita semua tahu kewajiban Bapak Ibu, buka madrasah desa dan dasan. Kan dia terbaca si baru si Tok Mukarram Tungguru. Buka madrasah desa dan dasan. Muat dibetul buka anut kambe agar tersebar ajaran Tuhan. Jadi Bapak Maulana Syekh mengajak kita menjadi dai. Semua warga NW harus menjadi dai. Semua kadar NW bertanggung jawab menyampaikan ajaran Tuhan. Karena wasiat ini untuk semua. Buka madrasah desa dan dasan. Agar ajaran Tuhan sampai melalui pendidikannya di madrasah. Bahkan melalui niki yang belum Tiang sampaikan ke Ketum PB. Ingatkan kita nanti bahwa pola buka madrasah desa dan dasan ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi tidak terorganisir dengan baik. Seperti pengiriman duta. Pengiriman duta itu dalam rangka membuka madrasah di seluruh pelosok Indonesia. Alhamdulillah PBNW dengan program pengiriman ustadz guru sebagai duta NW untuk mengajar, untuk membuka daerah-daerah yang baru, membuka daerah-daerah yang belum mengenal NW, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan ajaran Islam, menasehati sesama, terutama suami atau istri, anak-anak. Itu tanggung jawab secara perorangan dan tanggung jawab secara organisasi. Secara perorangan Tiang Pulunggum Sami diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan, untuk berdakwah. Secara organisasi Tiang Pulunggum diperintah oleh guru kita untuk menyampaikan ajaran Islam kepada semua orang sebagai dai. Maka pada kesempatan ini Tiang mengajak kita semua untuk memikirkan, untuk kita sadari tugas kita sebagai kader-kader NW. Tidak serta-merta kita jadi dengan NW tamu surga bighairi hisab. Jangan terlalu mudah kita pikirkan itu. Bapak Maulana Syekh tentu tidak seperti itu tujuannya. Mendoakan kita masuk surga bighairi hisab. Lagu turut tekentang. Ikuti saya basen. Ada ustaz tamu surga bighairi hisab, lagu tu neraka lain. Bukan itu. Ni surga mir bilun teh. Ayo masuk surga. Ikuti ucapannya, ikuti perbuatannya, ikuti ajarannya. Itu maksudnya. Supaya kita sama masuk surga bighairi hisab. Alhamdulillah Umuna melanjutkan itu. Dan dilanjutkan oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi II sekarang. Garis yang sama. Apa saja pesan guru, pesan Maulana Syekh, itu pasti yang disampaikan oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi II sekarang. Tidak ada yang lain. NW, jaga NW, beliau nekan jaga NW. Nekan jaga NW. Den pihak organisasi baru beliau ini. NW satu pihak si Bapak Maulana Syekh, iya wah terjaga. Maka warga Nahdlatul Ulama murid Bapak Maulana Syekh harus tetap jaga NW. NW bukan yang lain. NW bukan yang lain.
termasuk dengan menjalankan program-program yang ada dalam organisasi. Antara lain program unggulan Maulana sekarang ini adalah umrah bersama. Insya Allah kita akan umrah bulan Juni akhir atau bulan Juli. Juli lah katakan. Dan kita undang semua warga kita seluruh Indonesia. Di seluruh pengurus-pengurus wilayah sudah kita sampaikan bahwa bulan Juli semua pengurus-pengurus wilayah itu mengumumkan kepada warganya masing-masing bahwa ada program umrah bersama. Insyaallah Maulana dan kami sebagai pengiring akan iring beliau berangkat umrah juga. Oh ya, salam beliau. Salam dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Maulana Syekh kepada kita semua, terutama kepada jamaah yang luar biasa hari ini ya hadir dengan tulus, dengan ikhlas. Beliau sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf bahwa sampai detik ini beliau sedang menyelesaikan selikan tugas berat yang harus diselesaikan langsung oleh beliau. Beliau beberapa hari yang lalu berangkat ke Jakarta dan sebenarnya sampai hari ini belum tuntas yang diselesaikan di Jakarta itu. Tapi kemarin di Peraya Dianmu ada acara tasyakuran ulang tahun yang ke-26. Isi Pekayunan. Beliau hadir berangkat dari Jakarta, dari Gedeng ke bandara, delay sampai selesai acara kita Dianmu, beliau belum datang. Sampai sekitar jam 2:30 ada acara lain di Lombok Tengah juga, sekedar peletakan batu pertama karena beliau sudah menyanggupi itu. Sekedar peletakan batu pertama beliau lumbar, iring beliau. Untuk hadir hari ini juga. Tapi ternyata ada yang lebih penting. Sebagian yang beliau urus itu yang tahu, dan beratnya luar biasa, dan hanya beliau yang bisa menyelesaikan. Sekalipun sekretaris beliau, Tiang sebagai sekretaris luar biasa, beliau seharusnya punya sekjen 3 atau 4, lamun sekek dan cukup. Seharusnya beliau punya wakil 10-15 yang bekerja, baru bisa berjalan organisasi ini dengan baik. Saking banyak tugas yang harus diselesaikan. Mohon doanya kata beliau supaya apa yang beliau selesaikan lancar dan berhasil. Keyakinan beliau yang ingin saya sampaikan. Keyakinan Maulana Syekh Hamzan Wadi II tentang keberkahan. Tentang keberkahan dari nenek beliau, dari guru bersama guru Agung Tiang Pelunggung Sami Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang tidak terputus-putus. Maka Tiang juga menyampaikan selamat untuk semua warga Nahdlatul Ulama, baik level pertama, kedua maupun
yang sekarang ini. Insya Allah doa Bapak Maulana Syekh untuk umum, untuk yang ada waktu itu, yang level pertama, untuk yang level kedua, bahkan yang belum lahir pun masuk dalam doa-doa beliau itu, termasuk doa masuk surga bi ghairi hisab dan doa-doa yang lain. Jadi doa seorang guru itu sebagai jembatan sebenarnya, jembatan ilmu dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi apa saja yang truk tuh, yang isi truk itu harus lewat dari jembatan itu. Maka guru adalah yang memikul beban ilmu, keberkahan segala sesuatu dari generasi sebelumnya untuk disampaikan ke generasi berikutnya. Termasuk doa-doa beliau itu. Disadari atau tidak, pernah kita dengar atau tidak, siapa tahu doa-doa beliau dalam khalwat beliau. Yang yakin bahwa untuk beliau dan untuk kita semua pecinta beliau, pengiring beliau dan warga Nahdlatul Ulama muslimin muslimat yang simpati secara umum. Karena yang yakin, apalagi beliau, kita sudah yakin bahwa setiap kali berdoa kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Bahwa doa yang paling makbul adalah ketika kita mendoakan orang lain. Itu dia Bapak Ibu. Kalau pingin bahagia, doakan orang lain juga. Mudah-mudahan kami ini semua bahagia. Mudahan mudahan saya sehat. Mudahan saudaraku yang sedang di sana selamat. Itu doa yang lebih ijabah, lebih dekat dikabulkan dibanding kalau kita doa untuk sendiri. Rabbighfirli warhamni, lebih dekat dari ijabah ketika kita bilang ampuni kami, ampuni saudara kami, sampai kita diajarkan oleh Allah SWT, Rabbighfirli wali walidayya, ampuni kami dan ampuni kedua orang tua, dan wali jami'il muslimin wal muslimat. Yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita yang sudah dewasa ini pahami, dapatkan dari guru-guru kita Bapak Ibu, untuk kita sampaikan ke generasi yang kasihan ini yang kelas 1, kelas 2 ini, mereka haus, mereka berhak untuk mendapatkan keilmuan yang sempurna. Masalah kita di bagian pendidikan ini bahwa materi keilmuan itu belum merata disampaikan. Tiang ngajar sudah berapa tahun mengajar keilmuan di perguruan tinggi, di IAIH. Separuh tiang ya sedih. Memang tidak semua, tapi banyak di antara mereka dinman paham. Bahkan struktur organisasi saja yang ada yang belum paham niki. Ada PB, ada PW, ada PD. Di bawah PD apa? PAC Hunin. Allahu Akbar. Hal-hal yang sederhana seperti ini. Makanya anak-anak kita itu perlu diajak. Aja bijajari niki, jangan pisahkan anak-anak itu dari organisasi. Jangan kita bilang masih kodek kamu, tuh lain tuh. Persis seperti mengajar mereka sholat. Tiang Yesa salah maraniki sebenarnya. Cara sholat, cara berjamaah itu bermaraniki Bapak Ibu, adik saya anu om. Masih kecil tiang kalau anak-anak kanat tuh muri-muri lain mau tekan ini kita. Di kita di belakang disuruh atau di depan.
atau bekedai atau bermain bekedai ke di kemuri macam entan selapu apa tegal batur tika pasti tahu mana aja badai. Kalau berjamaah bahasa ulama niki oleh Fathul Alam dijelaskan itu cara berjamaah ketika ada banyak cara berjamaah. Ada khusus kitab tentang bagaimana sholat berimam makmum. Antara lain ajarannya adalah khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, dan sebaliknya wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Lamun berjamaah salat ngaji sebaiknya laki-laki di depan, saf laki-laki itu paling depan. Ini manik di sini Nabi. Ibu-ibu di belakang. Dendek sebalik, dendek di ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ditau narak bapak sak nakal laun terganggu milik muri ya kena. Kalau ada anak-anak jangan dipisahkan. Yang dipisahkan itu hanya laki dan perempuan. Kalau ada tua, muda, anak, tidak ada kelompok anak-anak. Maka untuk mengajarkan anak-anak berjamaah, sholat, berorganisasi, jangan dikelompokkan satu di belakang itu. Lamun bau deket tahun. Pelunggu bijem nika lamun sembahyang berjamaah ilik deket atau kolon. Begitu juga kalau berorganisasi tenaan. Ayo anak-anak. Dengan dengan pengajian tenaan. Bagus semaran niki. Bagus. Anak-anak sekalipun anak MI SD niki diajak. Karena memang anak tidak mungkin tidak seperti ini. Karena memang itu kriteria anak. Bukannya tidak bagus ini. Ya mula fitrahnya. Kita tidak marah pada anak seperti ini. Lamun dengan tawa marah ni ke baru salah. Lamun kan aja intinya keNW-an itu harus disampaikan. Tanggung jawab bersama bahwa dengan tawa tiang pelunggu al-mukarramun para tuan guru disampaikan bahwa keberkahan Bapak Maulana Syekh itu bukan hanya sekedar untuk satu level. Berkeberkahan itu mengalir kepada murid beliau, pecinta-pecinta beliau, baik yang hadir waktu beliau masih hayat maupun yang belum lahir waktu beliau masih hayat. Doa dan keberkahan itu mengalir, insya Allah dengan mengalirnya cinta kasih sayang tiang pelunggum kepada beliau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sekaligus sebagai napiaran menyampaikan pesan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan sebagai penutup dari pengajian kita. Demikian kurang lebihnya tiang tunas sampurayan, tunas maaf. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, kami sampaikan sebuah permakluman bahwasanya kepada seluruh pengurus anak cabang Nahdlatul Watan di Kecamatan Suralaga yang akan dilantik pada hari ini dan dibaiat diundur pelantikannya. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 3 sore di Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 di Mataram. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu perjuangan Benihan Nahdlatul Watan. Hadirin dimohon berdiri.